Selamat datang subuh. Untungnya, kami menemukan masjid ini saat subuh. Jika tidak, kami akan merasakan kesepian. Usai sholat, kami membaca surat Al-Fatihah tepat di samping masjid. Ya Allah, berilah kami kebaikan. Tidak diketahui kapan Hadrat Khaireddin Itokadi lahir, tapi di makamnya tertulis bahwa dia wafat tahun 1535. Setelah Nabi Muhammad SAW, Hadrat Khaireddin Tokadi berada di 28 lingkaran tarekat dalam hal fikih. Dia adalah Khalifah Syekh Cemaledin Aksarai. Setelah beberapa lama bertugas di Pondok Darwis Hadrat Sunbul Sinan Effendi, dia ditugaskan menjadi pemandu di Bolu dan menetap di sekitar desa El Malik dan mendirikan pondoknya di sana. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam di sini, kami berangkat untuk melihat Danau Es. Perairan Danau Aban yang luasnya kurang dari 1,5 km di barat daya kota Bolu mengalir ke Sungai Bolu yang memiliki nama yang sama. Bagian barat laut danau yang berada di 1328 meter di atas permukaan laut adalah rawa. Pegunungan Aban yang dimulai setelah dataran di sekitar danau terpisah dengan lembah sungai kecil. Sungai kecil dan air tanah yang dikenal sebagai Bespoiraz Creek memasuk Danau Aban. Kedalaman danau ini mencapai 18 meter dan perairannya cukup jelas untuk melihat bagian dasarnya. Daerah di sekitar danau ditutupi dengan hutan yang terdiri dari pohon pinus, cemara, dan beech. Kami menuju pegunungan Koroglu melalui dataran tinggi. Ini hampir tengah hari. Pegunungan Koroglu berbelok dari tikungan di Kijirirmak sekitar Osmancik Timur, melewati Hadrat Syekh Ede Bali di barat, dan lanjut ke Lembah Sakarya. Pohon-pohon yang terlihat ini adalah pohon pinus dan hornbeam. Kami meluncur menuju tepi luar Gunung Koroglu. Kami melewati sungai yang bahkan mengalir di musim panas. Kami mendaki jalan-jalan yang tertutup salju. Anda mungkin penasaran dengan apa yang ada di atasnya. Sisi atasnya adalah Kartalkaya, yang merupakan salah satu pusat ski terpenting di Turki. Resort ski Kartalkaya berjarak 38 km ke tenggara dari pusat kota Bolu. Area ski berada di ketinggian 1850 sampai 2200 meter. Arah angin yang dominan adalah barat dan barat laut. Ini sangat cocok untuk ski pegunungan, ski lintas alam, dan ski wisata. Bermain ski selama 4 bulan dalam setahun adalah mungkin. Ketebalan salju di sini kurang lebih 250 cm. Suara azan memanggil. Ayo ke masjid. Untuk mengejar waktu asar, kami menuju ke distrik Mudurno. Rumah-rumah ini yang terlihat seperti maket dibangun di sini. Mudurno berdiri di atas gunung. Seseorang harus menunggu azan di Masjid Yildirim di ujung pasar. Masjid Yildirim Beyazid, salah satu karya terbesar Mudurno, dikenal oleh masyarakat sebagai Masjid Agung. Ini adalah salah satu contoh paling awal dari skema denah kubah tunggal dalam arsitektur Ottoman. Struktur ceruknya berada dalam bingkai persegi panjang dan terbuat dari marmer. Seni kaligrafi adalah ornamen langka yang terlihat dalam struktur. Mudurno dinyatakan sebagai situs arkeologi. Ada 165 rumah, 8 masjid di Mudurno, dan lebih dari 170 tempat arsitektur bernilai tinggi yang terdeteksi. Sekarang mari kita ke Masjid Mudurno yang lain, Masjid Kanuni. Mari simak informasi berikut ini sambil berjalan-jalan di dalamnya. Gedung ini dibangun atas nama Sulaiman yang Agung.
dan memiliki satu kubah dan menara. Di sudut barat laut masjid, ada menara batu bata dengan dasar batu poligonal dan berbadan silinder. Di nisan makam tertulis nama masjid itu Masjid Baru. Kita harus pergi agak jauh dari Mudurnu untuk melihat Danau Karamurat. Selain itu, hanya ada 2 jam 15 menit antara siang dan malam. Danau ini terletak di Jalan Akiasi, 30 km dari kami. Apakah itu layak untuk dilihat? Mari kita putuskan bersama. Saat sore berubah menjadi malam, kami ingin melihat 2 tempat lagi. Kini mari lihat apa yang telah dilihat oleh tim kami yang lainnya di Goinuk. Apa yang kau harapkan untuk dilihat di Goinuk? Rumah-rumah Goinuk yang bersejarah dapat dilihat di malam hari setelah ke Danau Cubuk dan Danau Sunet sebelum hari berakhir. Lalu mari kita melewati jalan yang berkelok-kelok. Kalau begitu, mari masuk ke jalur Danau Sunet. Di sini kita akan tahu bahwa lembah di Danau Sunet yang sempit dan dalam itu disebabkan oleh penyumbatan tanah longsor. Danau itu memiliki kedalaman 22 meter dan dikelilingi oleh pohon larch setinggi 820 meter di atas permukaan laut. Sekarang, mari kita bicara tentang kincir angin dan Danau Cubuk. Tempat ini pernah digunakan untuk proyek sebuah film. Sekarang, tempat ini sering dikunjungi oleh mereka yang ingin bercengkrama dengan kincir angin. Kami menambahkan bagian terakhir. Misalnya, ini bisa menjadi suasana ideal bagi mereka yang bermimpi memancing di negara lain. Anda bisa menikmati piknik dan barbecue yang merupakan bagian dari budaya kami. Kau dapat mendengarkan azan malam dari Bukit Berbendera. Di seberang Masjid Sulaiman Pasha. Di seberang Hadrat Aksemsetin. Ini adalah Goinuk. Dan hari sudah malam. Masjid Sulaiman Pasha dibangun oleh Ghazi Sulaiman Pasha, putra Orhan Ghazi, antara 1331-1335 dengan balkon tunggal, menara tunggal, dan kubah kayu tunggal. Dikatakan bahwa rumah Sulaiman Pasha terletak di tempat di mana Masjid Ghazi Sulaiman Pasha berada di pusat distrik Goinuk. Menurut catatan yayasan, masjid pertama yang dibangun atas nama Sulaiman Pasha ini dibangun antara tahun 1331 dan 1335 dari kayu. Tidak mungkin datang ke Goinuk dan tidak ke sini. Di sebelah makam Hadrat Aksemsetin, kami ingin jadikan waktu 1 jam 30 menit antara sore dan malam menjadi berharga. Sebagaimana diketahui, Hadrat Aksemsetin adalah penakluk spiritual Istanbul, ulama besar, tabib hebat, dan ilmuwan serba bisa. Nama aslinya adalah Muhammad Semsetin bin Hamzah, dan nama panggilannya adalah Akseh. Garis keturunannya mencapai Hazrat Ebu Bekar Is-Siddiq